selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Rapat paripurna yang membahas usulan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Gubernur Sumatera Barat disetujui hari Senin. Ada 4 hal yang menjadi materi interpelasi, yaitu mengenai badan usaha milik daerah, nasib aset-aset pemerintah provinsi, penggunaan dana Raja Wali, dan SPJ fiktif. Wakil Gubernur Sumatera Barat menyayangkan finalis Putri Indonesia asal Sumatera Barat tak hafal Pancasila karena sudah dipelajari sejak sekolah dasar. Namun Wagub menghimbau agar polemik tersebut tidak usah diperpanjang, meski Kalista Iskandar tidak diutus resmi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Stasiun Kereta Api Pulau Aie Padang Selatan akan mulai dioperasikan pada tanggal 12 Maret 2020 mendatang. Kereta api yang akan beroperasi masih kereta api bandara. Hingga dengan tanggal 22 Maret, kereta api bandara ini digratiskan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat. Sebanyak 46 anggota Dewan dari 7 fraksi yang hadir dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Barat menyetujui penggunaan hak Dewan tentang interpelasi. Materi interpelasi yang akan dibahas lebih lanjut yaitu tentang BUMD, aset-aset Pemda, dana Raja Wali, dan SPJ fiktif. Satu-satunya fraksi yang menolak usulan interpelasi adalah fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Rapat paripurna berlangsung alot karena anggota Dewan dari fraksi PKS berusaha untuk menggagalkan usulan hak interpelasi tersebut. Sebelumnya hanya ada 2 usulan yaitu tentang BUMD dan aset-aset Pemda. Namun materi interpelasi bertambah yaitu dana Raja Wali dan SPJ fiktif. Menurut Ketua DPRD Sumatera Barat, pihaknya akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Gubernur Sumatera Barat untuk mendengarkan jawaban Gubernur terkait materi hak interpelasi tersebut. Ketua DPRD Sumbar berharap Gubernur bisa hadir karena menyangkut kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur. Dari Gubernur, artinya Gubernur menyampaikan tertulis dan juga kita harapkan secara fisik beliau juga bisa hadir karena ini kan sangat menyangkut tentang masalah kebijakan Gubernur. Meskipun kita secara aturan nggak bisa melepaskan ya antara Gubernur dengan wakil itu satu paket, tapi walau gimana pun kita juga tahu bahwasanya karena ini masalah BUMD, ini lebih banyak ranah kebijakannya itu diambil oleh Gubernur. Hak interpelasi diusulkan oleh 15 anggota DPRD Sumatera Barat, yaitu 13 orang anggota dari fraksi Gerindra, 1 dari fraksi Golkar, dan 1 dari anggota fraksi Demokrat. Robiha melaporkan dari Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan pernyataan resmi soal finalis Putri Indonesia asal Sumatera Barat yang tak hafal Pancasila. Pemprov Sumbar mengaku tidak tahu menau tentang keikutsertaan Kalista Iskandar menjadi salah seorang finalis Putri Indonesia 2020. Menurut Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abid, Panitia Putri Indonesia tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat soal keikutsertaan Kalista menjadi peserta pada ajang Putri Indonesia. Namun demikian, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abid meminta masyarakat tidak usah memperpanjang polemik tersebut dan menjadikan hal ini sebagai evaluasi. Ya kalau dia warga Sumatera Barat ya pasti kita akui lah ya. Tapi secara resmi itu kan ada rilis dari Biro Humas secara resmi yang bersangkutan tidak melapor ke kita bahwa dia mewakili Sumatera Barat. Tapi selaku anak Sumatera Barat ya tetap merakui mereka lah. Tapi di ajang kontestan ini dia kalau informasi saya dapat itu tidak melapor ke kita dan memang dia tidak ada masalah sebenarnya. Tentu ada yang mengirim, ada yayasan ya kita ucapkan terima kasih mereka sudah berupaya, sudah masuk 6 besar. Saya rasa ini suatu prestasi yang sudah bagus dan tidak usah lagi polemik ini kita perpanjang hampir setiap hari saya lihat. Finalis Putri Indonesia asal Sumatera Barat, Kalista Iskandar, masuk 6 besar ajang Putri Indonesia. Namun terganjal karena pertanyaan panelis untuk membacakan Pancasila tak sanggup dijawabnya dengan lancar, khususnya pada sila keempat dan kelima. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. 2 hari lagi stasiun kereta api bandara akan masuk ke stasiun kereta api Pulau Aie di Kecamatan Padang Selatan.
Stasiun kereta api yang sudah selesai direnovasi ini akan melayani penumpang sampai ke Bandara Internasional Minangkabau. Rencananya, tanggal 12 Maret sampai tanggal 22 Maret, penumpang yang naik kereta api bandara gratis alias tidak dipungut biaya. Kereta api bandara akan masuk ke stasiun kereta api Pulau Aiye setiap hari dengan jadwal keberangkatan 10 kali. Artinya kereta api akan beroperasi 5 kali bolak-balik dari stasiun kereta api Pulau Aiye hingga stasiun Bandara Internasional Minangkabau. Stasiun kereta api Pulau Aiye sudah rampung dibangun dengan luas bangunan sekitar 700 meter persegi. Stasiun ini sudah lengkap dengan berbagai fasilitas yang tersedia seperti ruang tunggu penumpang, musola, tempat air wudhu, toilet, ruang kesehatan, dan fasilitas lainnya. Bahkan toilet untuk kaum disabilitas pun disediakan. Saat sekarang, para pekerja hanya mengerjakan sisa-sisa pembersihan dan sedikit pengecoran di sisi jalur kereta api berhenti. Kereta api bandara yang selama ini dari Padang sampai ke bandara, kita teruskan sampai ke Pulau Air. Jadi sampai di Pulau Air itu nanti kira-kira kita akan 10 frekuensinya, jadi 5 kali PP. Kalau dari Padang ke bandara itu ada 6 kali PP atau 12 perjalanan. Dari Padang 12 perjalanan, dari Pulau Air insya Allah minimal nanti 5 perjalanan. 5 PP berarti 10 kali perjalanan. Untuk faktor keamanan, selain petugas security yang akan disiagakan, pihak Balai Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat juga memasang pagar pembatas di kanan kiri rel kereta api dan memasang portal perlintasan di persimpangan dengan jalan umum. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang menggelar lomba untuk mengasah kemampuan personil pemadam kebakaran se-Sumatera Barat. Acara ini digelar di kawasan Balai Kota Padang, Air Pacah, Kota Padang, Senin siang. Ada 2 kategori yang dilombakan, yaitu ketepatan menembakkan air kepada sasaran yang dituju. Peserta terdiri dari 1 tim 6 orang untuk menguji kemampuan dan ketepatan dalam menembakkan air kepada sasaran. Lomba kedua yaitu kecepatan dan kemampuan memadamkan api besar. Bagian ini diperlukan kekompakan dan kerjasama yang baik antara anggota tim, agar api dengan mudah bisa dipadamkan. Apabila terjadi kebakaran besar, mereka sudah punya posisi masing-masing. Jadi namanya pemadam kebakaran, memadamkan api, 1 regu 6, ada 2 orang pemegang nozzle, ada situ mengatur tekanan air, kemudian ada komandannya 1. Sehingga setiap sektor apabila kebakaran, apa itu kebakaran besar dan sebagainya, kita sudah melaksanakan sesuai dengan taktik yang ada di lapangan. Lomba personil pemadam kebakaran ini dibuka oleh Wali Kota Padang dan diikuti seluruh dinas pemadam kebakaran se-Sumatera Barat, kecuali Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mentawai. Mudah-mudahan insya Allah ini akan ke depan akan bisa kita tingkatkan lagi, sehingga kebersamaan pemadam kebakaran ini dan kemudian saling bantu-membantu dan saling membackup sesama lainnya, ini akan lebih baik, akan lebih meningkat untuk masa akan datang. Karena musibah bencana kebakaran terjadi di daerah ini kan tidak pernah kita perkirakan berapa cakupannya, berapa luasnya. Apalagi mungkin seperti kebakaran hutan misalnya. Maka itu ini perlu kita dukungan kabupaten kota saling bahu-membahu. Lomba ini digelar Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dalam rangka memperingati ulang tahun pemadam kebakaran yang ke-101 tahun. Selain untuk mengasah kemampuan para personil pemadam, ajang ini juga untuk memupuk silaturahmi dan mempererat kerjasama dengan sesama anggota pemadam kebakaran se-Sumatera Barat. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang. Target ya sedang berlangsung, masih dalam usaha.